Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana kita sampai pada kaidah yang menyebutkan bahwa zawahiru nususis sifat ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, yaitu makna zahir dari dalil-dalil sifat, ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna zahir dari dalil-dalil tersebut itu dari satu sisi dipahami maknanya, tetapi dari satu sisi yang lain tidak bisa kita pahami maknanya. Apa makna dari kaidah ini? Jadi sebelumnya kita telah membahas bahwa wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami ayat dan hadis dengan makna zahirnya, kecuali ada dalil yang membuat kita memahami itu bukan sesuai dengan makna zahirnya. Ini sebuah kaidah bahkan dalam berbahasa. Dalam kita berbahasa sehari-hari, maka kita memahami suatu lafaz yang diucapkan oleh orang lain, ketika orang lain tersebut berbicara dengan kita memahaminya sesuai dengan makna yang masuk pertama kali kepada benak kita. Maka demikian pula dalam masalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib bagi kita untuk memahami sesuai dengan makna zahirnya, baru kemudian kalau ada dalil yang mengharuskan kita untuk memahami makna lain, maka baru kita yakini makna lain tersebut. Nah, dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil lain yang mengharuskan kita memahami berbeda dengan makna zahirnya. Makanya di sini penulis menyebutkan bahwa makna zahir dari dalil, dari nususus sifat, dari ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah, makna zahirnya tersebut dari satu sisi itu bisa kita pahami maknanya, tetapi dari sisi lain tidak akan bisa kita pahami maknanya. Fa bi'tibaril makna hiya ma'lumah wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Jadi dari segi maknanya, kata tersebut bisa kita pahami, dalil tersebut bisa kita pahami maknanya, tetapi dari segi kaifiyah, bagaimananya, maka ini tidak akan bisa kita pahami. Jadi misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita ambil contoh sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Maka as-sami' kita pahami secara makna. Maknanya adalah zat yang maha mendengar. Al-basir kita pahami secara makna. Maknanya adalah zat yang maha melihat. Dari satu sisi, yaitu makna, dari sisi makna, ayat ini jelas maknanya, menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Tetapi dari sisi kaifiyah, dari sisi bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, maka ini tidak akan bisa kita pahami. Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Yang kedua, ini perkara ghaib, gak bisa kita teliti sendiri, tidak seperti ilmu sains. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana rincian dari atau bagaimana tata cara dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhitu bihi ilma. Ya, mereka, yakni para makhluk itu tidak bisa yakni mencakup, ilmu makhluk tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Di luar ranah ilmunya makhluk. Maka itu mengapa ketika kita bicara dari sisi makna, maknanya dipahami. As-Sami' al-Basir itu maknanya zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Tapi dari segi kaifiyah, dari segi bagaimana Allah mendengar, Allah melihat, kita tidak akan bisa
memahaminya. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk menanyakannya. Kalau tadi kita menanyakan ini cuma dalam rangka untuk memberikan contoh, maksud dari materi ini apa, gitu ya. Tapi kalau kita sendirian misalkan lagi mikir, lagi duduk-duduk, kemudian kita merenungkan, gimana ya kira-kira Allah mendengar, Allah melihat, maka ini tidak boleh kita tanyakan. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Imam Malik, bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan perkataan beliau yang masyhur, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu perkara yang diketahui. Al-istiwa'u ma'lum, perkara yang diketahui maknanya. Yakni apa makna dari istiwa? Al-ulu wal-irtifa, tinggi. Maka Allah beristiwa di atas ars, maknanya adalah Allah itu tinggi di atas ars. Maka al-istiwa maklum. Secara bahasa Arab, al-istiwa maklum. Istiwa itu adalah perkara yang maknanya dipahami, diketahui. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah beristiwa di atas ars? Kita tidak mengetahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang istiwa itu wajib karena disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa itu bid'ah. Kenapa? Tidak pernah disebutkan di ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ini loh tata caranya Allah beristiwa, tidak pernah disebutkan. Dan juga para sahabat tidak pernah menanyakan. Dan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah menjelaskan. Dan ini adalah perkara ghaib yang kita tidak mungkin bisa memahaminya. Jadi nggak mungkin kita mengetahuinya dengan cara sains atau eksperimen atau apapun itu, observasi dan pengamatan dan seterusnya. Tidak mungkin. Maka ini maksud dari kaidah ini. Setiap ayat yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari segi makna itu diketahui. Dari segi kaifiyah itu tidak diketahui. Kaifiyahnya, tata caranya, bagaimananya tidak diketahui. Nah, ini dua poin yang harus kita pahami kaidah ini. Kenapa? Karena di sepanjang sejarah Islam ada yang tergelincir kepada kesalahan bahkan penyimpangan ketika tidak memperhatikan kaidah ini. Ada dua poin di sini, ada makna dan ada kaifiyah. Maka ada yang tergelincir di sisi makna, ada yang tergelincir di sisi kaifiyah. Nanti insyaallah akan dijelaskan oleh penulis. Wa qad dalla 'ala dzalika as-sam'u wal aql. Maka kaidah ini, kaidah bahwa setiap ayat yang berbicara tentang sifat Allah, setiap hadis yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua sisi ini. Dari sisi makna itu maknanya diketahui, dari sisi kaifiyah maka kaifiyahnya tidak diketahui. Kita tanya apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga dari akal yang sahih. Adapun dalil dari Al-Qur'an, faminhu qauluhu ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kitab. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadanya. Yakni anzalnahu ilaika, yang kami turunkan Alkitab tersebut, Al-Qur'an tersebut kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, kepadamu wahai Rasul, mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah sebuah kitab yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan semoga orang yang memiliki pemahaman, ulul albab, itu bisa bertazakkar, bisa mengambil reminder, bisa mengambil pelajaran, mengambil tazkirah dari ayat-ayat tersebut, dari Al-Qur'an tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu supaya ditadabburi, supaya diambil pelajarannya, supaya diambil ibrahnya. Sehingga apa maknanya? Sehingga ini mengkonsekuensikan bahwa makna-makna Al-Quran itu adalah sesuatu yang diketahui. Karena ada yang tergelincir di sepanjang sejarah Islam, ada yang tergelincir bahwa kalau kita sudah bicara ayat sifat, hadis sifat Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya itu tidak kita ketahui. Maknanya tidak kita ketahui. Padahal tadi kaidahnya apa? Kaidah Ahlussunnah adalah dari segi maknanya diketahui. Dari segi kaifiyah, baru kaifiyahnya tidak diketahui. Tetapi ada sebagian orang di sepanjang sejarah Islam yang tergelincir. Dalam masalah makna, mereka mengatakan kita nggak boleh
memahami sesuai dengan makna yang disebutkan di ayat tersebut. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad, sifat tangan. Maka bagi sebagian orang mereka mengatakan, wah ini tidak boleh kita memahaminya dengan makna tangan. Tidak boleh kita terjemahkan, tidak boleh kita pahami kata yad, yadullahi fawqa aydihim. Kita terjemahkan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka tidak boleh kita terjemahkan, tidak boleh kita maknai tangan. Apa makna berarti yadullah itu, apa maknanya? Kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman sebagian orang dan ini adalah kesalahan. Ini adalah ketergelinciran, bahkan ini adalah penyimpangan dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan penyimpangan? Pertama, karena Al-Qur'an itu disebutkan di ayat barusan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk ditadabburi maknanya. Sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya diketahui. Yadullah maknanya adalah tangan Allah. Maknanya adalah tangan. Kata yad, yadun di situ maknanya adalah tangan, tetapi tidak boleh kita bayangkan tangan Allah sama seperti misalkan tangan kita atau tangan makhluk Allah yang lain misalkan. Maka ini tidak boleh kita bayangkan atau kita berkreasi sendiri kira-kira bentuk tangan Allah seperti ini. Tidak boleh. Yang tidak boleh adalah kita membayangkan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah, dan Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya atau kita berkreasi sendiri membayangkan kira-kira bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Pasti salah. Pasti salah. Sebagaimana yang sering Anda sebutkan, kalau tidak salah di beberapa pertemuan sebelumnya sudah disebutkan, yaitu buah-buahan di surga, kenikmatan di surga, dan siksa di neraka, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah dirasakan oleh lidah manusia sebelumnya. Buah-buahan di surga misalkan, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah didengar dan dibayangkan oleh hati manusia sebelumnya. Jadi ini namanya kenikmatan di surga, demikian pula siksa di neraka. Setiap kita membayangkan, Masya Allah kira-kira kenikmatan surga, ya buah-buahan, susu di surga. Setiap kita membayangkan hal tersebut, pasti salah. Betul tidak? Pasti salah. Yakni apa yang ada di surga lebih nikmat pasti daripada itu. Pasti lebih menyenangkan daripada itu. Pasti lebih manis atau lebih indah atau lebih ya apapun itu. Pasti lebih apa yang ada di surga. Dan yang di neraka juga siksaannya, azabnya pasti lebih. Kita membayangkan seberapa berat siksaan di neraka, pasti salah. Siksaan yang ada di neraka pasti lebih besar lagi. Kalau masalah apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka, kalau kita bayangkan itu pasti salah. Gimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Gimana tentang Allah Subhanahu wa taala? Betul tidak? Kalau kita membayangkan sesuatu tentang Allah, lebih-lebih lagi. Otak kita tidak mampu, akal kita tidak mampu untuk menuju kepada ke sana. Jadi di sini kita lihat ini menunjukkan bahwa setiap kita membaca ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib untuk kita pahami maknanya sesuai dengan makna dalam bahasa Arabnya. Jadi kata yad dalam bahasa Arab maknanya tangan. Khalas, maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan, dan tangan Allah ini adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, pasti berbeda dengan tangan makhluknya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akidah yang tadi yang meyakini bahwa kita nggak boleh memahami kata yad di situ, nggak boleh kita terjemahkan tangan, tidak boleh sama sekali. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Maka ini istilah yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah tafwid. Ini adalah pemahaman atau akidah tafwid. Dan akidah tafwid itu adalah sesuatu yang menyimpang. Ya, sesuatu yang menyimpang. Karena meyakini bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ada kata-kata yang itu tidak boleh kita pahami maknanya. Padahal Al-Quran tidak pernah menjelaskan. Nabi SAW ketika menyebutkan sifat-sifat Allah juga tidak menjelaskan. Seperti misalkan, antum jangan pahami dengan makna bahasanya. Untuk kasus perkataan ana barusan, jangan pahami dengan makna bahasa. Tidak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian. Sehingga Al-Quran menggunakan kata tersebut, menggunakan kata yad,
yadullahi fawqa aydihim, menggunakan kata yad, maka tujuannya adalah supaya kita paham maknanya. Nabi Muhammad SAW menggunakan hadis, yakni walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di yadihi, berada di tangannya. Kita terjemahkan tangannya, yakni tangan Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan, yakni tanbih, memberikan notifikasi kepada para sahabat setelah mengucapkan sabda tersebut. Antum tadi kalimat yang Anda sampaikan barusan, biyadihi, walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Yadihi di sini jangan pahami dengan makna bahasa. Khusus itu jangan pahami dengan makna. Tidak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian. Sehingga fakta bahwa Nabi Muhammad SAW menggunakan lafaz tersebut, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyun yuha. Ya. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang harus menggunakan kata tersebut, halas kita pahami sesuai dengan maknanya. Wa qaluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai Qur'anan Arabiyyan, yakni dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Semoga kalian itu, agar kalian itu yakni bisa berpikir dan merenungkan dan mentadabburi makna-makna dari Al-Qur'an tersebut. Jadi disebutkan bahwa di situ Qur'anan Arabiyyan, dalam bahasa Arab. Ini menjelaskan bahwa setiap yang disebutkan di Al-Qur'an itu dipahami oleh para sahabat. Dipahami oleh para sahabat. Kalau misalkan ada ayat, yakni banyak ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipahami oleh para sahabat sesuai dengan makna bahasa Arab, kan harusnya itu dijelaskan. Betul tidak? Betul tidak? Lebih yakni berbahaya mana? Misalkan di dalam suatu dalil disebutkan suatu kata yang kemudian para sahabat gak paham, ya, kemudian tentunya para sahabat pasti akan nanya. Ya, ini mudah, karena kalau misalkan itu gak paham, para sahabat pasti akan nanya. Tapi sekarang kondisinya adalah di dalam dalil tersebut digunakan kata yang para sahabat memahami. Kalau ternyata kemudian tuntunan dari syariat, kewajiban dari syariat adalah jangan pahami itu sesuai dengan makna bahasa Arab, ini kan lebih urgent lagi untuk dijelaskan. Betul tidak? La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Itu sebuah kaidah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika itu waktu dibutuhkannya. Ini terkait, yakni Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin mengakhirkan penjelasan. Pasti itu akan dijelaskan. Karena kalau itu tidak dijelaskan berarti bertentangan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Agama ini sudah sempurna. Ya, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan seluruh apa yang wajib untuk disampaikan, yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Kalau misalkan ada sebuah kaidah yang itu kata dalam bahasa Arab, jangan pahami itu. Ini lebih urgent untuk dijelaskan. Ya, daripada kata yang para sahabat gak paham. Nah, ini pasti para sahabat akan nanya. Baru penjelasan akan datang setelah para sahabat nanya. Wa qaluhu jalla dzikruhu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau wahai Rasul adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Adz-dzikra ini as-sunnah di sini maksudnya. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Az-dzikra itu terkadang dimaksudkan Al-Qur'an, terkadang dimaksudkan As-Sunnah. Tapi kita lihat dari konteks setelahnya, yakni kita pahami ini adalah As-Sunnah, yaitu kami turunkan kepadamu wahai Rasul As-Sunnah, itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Semoga agar engkau itu bisa menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu bertafakkur, yakni berpikir tentang makna-makna dari ayat dan hadis tersebut. Wa tadabbur la yakunu illa fima yumkinul wusulu ila fahmihi liyatadzakkara al-insanu bima fahimahu minhu. Dan yang namanya tadabbur itu pasti dalam sesuatu yang mungkin untuk kita bisa pikirkan, mungkin untuk bisa kita tadabburi. Karena enggak mungkin syariat itu memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Kalau misalkan Al-Qur'an, dari tadi kita menyebutkan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memahami, merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata kemudian di ayat Al-Quran dan di hadis Nabi Muhammad SAW ada sesuatu yang nggak boleh kita
pahami sesuai dengan makna bahasa Arabnya dan tidak ada penjelasan, ya, tapi disuruh tadabburi, ini gimana? Ini taklif ma la yutaq. Ini memberikan kewajiban kepada seseorang yang itu berada di luar batas kemampuannya. Tidak hanya seseorang, tapi seluruh orang, memberikan kewajiban kepada seluruh orang yang itu di luar batas kemampuan mereka, dan itu tidak mungkin di dalam syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya. Tidak membebani kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, wa kaunul Qur'an Arabiyyan liyaqilahu man yafhamul Arabiyyah yadullu ala anna ma'nahu ma'lum. Dan fakta bahwa Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa orang yang paham bahasa Arab itu bisa merenungkan. Ya, itu tujuannya, supaya orang yang bisa paham bahasa Arab tersebut bisa merenungkan dan mentadabburi maknanya. Bahkan walaupun misalkan tidak paham bahasa Arab tapi mengetahui terjemahannya, kita juga harus mentadabburi dan merenungkan Al-Qur'an tersebut, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa illa lamma kana al-farqu baina ay yakuna bil lughati al-arabiyyah aw ghairiha. Kalau ini tidak demikian, maka nggak ada bedanya Al-Quran itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang lain. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Karena orang-orang yang pertama kali menerima dakwah ini adalah orang-orang Arab. Kalau misalkan kemudian ternyata ada banyak dari kata-kata di dalam Al-Quran tersebut yang walaupun itu bahasa Arab tapi nggak boleh kita pahami maknanya, maka sama saja dengan Al-Quran misalkan diturunkan dalam bahasa selain bahasa Arab yang itu tidak dipahami sama sekali oleh para sahabat. Wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an linnas syamilun li bayani lafzihi wa bayani maknahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihi. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Nah, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup penjelasan yakni secara lafadznya dan juga secara maknanya. Tidak hanya menjelaskan lafadznya. Apa menjelaskan lafadz? Yakni cuma mentilawahkan ayat Al-Quran, cuma menyampaikan ayat Al-Quran, menjelaskan ini lafadznya. Tidak hanya demikian, tapi juga menjelaskan maknanya, kandungannya, pelajaran yang ada di dalamnya. Wa ammal akal, adapun dalil akal yang sahih, fali anna minal muhal ayyunazzilallahu ta'ala kitaban aw yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin yaqsidu bi hadzal kitab wa hadzal kalam ay yakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'dhamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulal ma'na bi manzilatil huruf al hijaiyah allati la yufhamu minha syai' li'anna dzalika min as-safa alladhi ta'bahu hikmatullahi ta'ala. Jadi adapun dalil akal yang sahih, mengapa setiap ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat Allah itu dari segi makna dia dipahami, dari segi kaifiyah nggak bisa dipahami. Apa dalil akal yang sahih? Dalilnya adalah atau argumentasi yang sahih adalah karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mensadaqkan sebuah hadis, kemudian Allah dan Nabi Muhammad SAW memaksudkan dengan ayat Al-Qur'an tersebut atau memaksudkan dengan hadis Nabi SAW tersebut. Yakni kita mengetahui maksud Allah dan maksud Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberikan petunjuk, memberikan ilmu. Nah, tidak mungkin kemudian dalam perkara yang sangat besar yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata lafadznya itu nggak boleh kita pahami. Gimana caranya? Yakni tujuan Al-Quran, tujuan As-Sunnah dalam rangka untuk memberikan hidayah, dalam rangka untuk menjelaskan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang dinul Islam, tentang apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, tentang apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang, tentang hari akhirat, tentang surga dan neraka, tentang pertanggungjawaban nanti yang akan kita hadapi masing-masing di akhirat. Ini makna atau tujuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ternyata kalau kita memahami bahwa tentang sifat Allah nggak boleh kita pahami dengan makna bahasa Arab, itu sama saja mengatakan ini Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan untuk sebagai hidayah, sebagai sumber ilmu, untuk memahami tentang Allah, memahami tentang Rasulnya SAW. Kemudian dalam perkara yang paling penting, perkara tentang tauhid, perkara tentang nama dan sifat Allah, ternyata tidak boleh kita pahami maknanya. Gimana caranya? Ini kontradiksi.
dan itu tidak dijelaskan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW sama sekali, antum nggak boleh pahami maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Nggak dijelaskan. Gimana? Jadi tafwid ini pemahaman yang menyimpang. Tidak ada dalilnya dan bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Bimanzilatil huruf al-hijaiyah. Jadi bagaimana kita memahami yakni ayat sifat atau hadis sifat tersebut seperti huruf hijaiyah. Udah seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, udah pahami seperti itu aja, gak usah pahami maknanya. Bagaimana kita bisa bermuamalah dengan Al-Quran dan Sunnah seperti ini? Tidak mungkin, tidak boleh. Ya, justru sebaliknya Al-Quran memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, merenungkan maknanya. Li'anna dzalika min as-safa' alladhi ta'bahu hikmatullah ta'ala. Kalau kita berargumen seperti tadi, tafwid tadi, yakni kita enggak boleh paham maknanya ini, maka ini termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kejahilan yang tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala an kitabihi kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Min ladun hakimin khabir. Jadi kitabun uhkimat ayatuhu ini adalah sebuah kitab. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu. Jadi ayat-ayatnya itu yakni ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki makna yang lurus, memiliki makna yang yakni yang apa namanya? Yang tidak ada kontradiksi di dalamnya, yang tidak ada kerancuan di dalamnya. Jadi makna-makna dari al-ihkam di sini. Uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya itu jelas. Ayat-ayatnya itu mengandung ilmu. Ayat-ayatnya itu tidak ada kontradiksi satu sama lain. Maka summa fusilat min ladun hakimin khabir. Kemudian ayat-ayat tersebut dijelaskan, dirinci. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang itu zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Yakni berarti apa? Maknanya itu dijelaskan secara terperinci. Bisa di Al-Quran dijelaskan secara terperinci atau di hadis Nabi Muhammad SAW secara terperinci. Dipahami, bisa dipahami maknanya. Hadhihi dalalatus sama' wal aql ala ilmi Nabi ma'ani nusus sifat. Ini adalah dalil dari Al-Quran dan dari Al-Quran, dari ayat dan juga dari akal yang sahih terkait bagaimana kita bermuamalah dengan nusus sifat, dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dilalatuhuma ala jahlina laha bi'tibari kaifiyah faqad sabaqat fil qaidah sadisah min qawaidis sifat. Adapun bagian yang kedua dari kaidah tadi, kaidah yang kita pelajari dari tadi apa? Yaitu ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah ini memiliki dua aspek. Dari segi makna diketahui, dari segi kaifiyah, tata cara atau bagaimananya tidak diketahui. Nah, dari segi makna ini yang sudah kita bahas dari tadi. Dari segi kaifiyah, ini bahkan sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu bahwa kita tidak mungkin bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang kaifiyah, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, wala yuhitu nabihi ilma. Yani makhluk itu tidak bisa, keilmuan mereka itu, keilmuan makhluk tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaifiyah sifat Allah itu tidak mungkin bisa kita pahami. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana tangan Allah, ini nggak bisa kita pahami. Nah, ini sudah dibahas di kaidah sebelumnya. Wa bihadza, oleh karena itu kata penulis, ulima butlanu madhhabil mufawwidah alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat wa yad'una anna hadza madhhabus salaf. Oleh karena itu bisa kita pahami sekarang batilnya mazhabnya mufawwidah, orang-orang yang melakukan tafwid, alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat, yang mereka itu yufawwidun. Yufawwid itu maksudnya adalah menyerahkan. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Yakni maksudnya adalah maknanya enggak mau kita terjemahkan, enggak mau kita pahami, kita serahkan aja pada Allah. Sedangkan akidah yang benar menurut Ahlus Sunnah adalah maknanya kita pahami, kaifiyahnya yang kita serahkan kepada Allah. Kaifiyahnya, bagaimananya, udah kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Yang diserahkan adalah kaifiyahnya. Tapi maknanya harus kita pahami. Karena itulah makna dari kata tersebut dalam bahasa Arab. Karena itulah makna dari ayat Al-Quran tersebut, dari hadis Nabi SAW tersebut, dan itu dalam bahasa Arab, dan tidak pernah Allah atau Nabi SAW menjelaskan antum nggak boleh pahami dengan makna bahasa Arab ini. Khusus kata ini, misalkan nggak boleh pahami sesuai dengan makna bahasa Arab. Tidak ada seperti itu. Jadi dari segi makna kita pahami maknanya, dari segi kaifiyah
kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Tapi kalau tafwid, maknanya dan kaifiyahnya diserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya dan kaifiyahnya diserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Baik, jadi mereka itu menyerahkan makna dari dalil-dalil sifat kepada Allah, yang mengatakan kita enggak tahu maknanya, wa yad'una anna hadza madhhabus salaf, dan mereka mengklaim bahwa ini adalah mazhabnya para generasi terdahulu yang saleh. Keyakinannya para generasi terdahulu yang saleh. Ini adalah kesalahan. Wassalaf bari'una min hadza al-mazhab, dan para generasi terdahulu itu mereka berlepas diri dari keyakinan ini. Wa qad tawataratil aqwal anhum bi itsbatil ma'ani li hadhihi an-nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan wa tafwiduhum al-kaifiyah ila ilmi Allah azza wa jalla. Jadi sudah banyak nukilan dari para generasi terdahulu yang menunjukkan bahwa mereka menetapkan makna baik secara umum, kadang-kadang secara umum, kadang-kadang secara terperinci, mereka menetapkan maknanya dan mereka menyerahkan kaifiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diserahkan kaifiyah saja, tapi maknanya kita pahami. Ini keyakinannya atau akidahnya para generasi terdahulu yang soleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihil ma'ruf bil aql wan naql. Ya, safhah sadisa asyara wa mi'ah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab beliau yang ma'ruf al-aql wan naql, al-malbu' ala hamishi minhaj sunnah, wa amma at-tafwid fa min al-ma'lum anna Allah amarna bi tadabburil Qur'an wa haddana ala aqlihi wa fahmihi, fa kaifa yajuzu ma'a dhalika irada minna al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqli. Syekhul Islam berkata, adapun tafwid, maka sudah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, memerintahkan kita untuk merenungkan Al-Qur'an. Maka bagaimana bisa di saat yang sama kemudian kita harus tidak boleh memahami ayat-ayat itu tentang sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat Allah, kita enggak boleh memahami maknanya. Kita enggak boleh merenungkan maknanya. Bagaimana caranya? Ini kontradiksi. Ila anqal fi safhah athamina asyara wa mi'ah, kemudian beliau berkata di halaman 118, wa hina idzin fayakunu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fil Qur'an au katsirun mimma wasafa Allahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya ma'nahu bal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'na. Ajib ini perkataan, argumentasi yang kuat sekali dari Syekhul Islam. Sehingga apa yang Allah sifati dirinya sendiri di Al-Qur'an, dan banyak yang Allah sifati dirinya di misalkan di hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang ada di Al-Quran ataupun di As-Sunnah itu tidak diketahui oleh para nabi maknanya. Bal yaquluna kalaman la yaqiluna makna. Jadi kalau kita meyakini bahwa itu tafwid itu benar, itu sama saja mengatakan para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu ayat, menyampaikan suatu hadis yang dari kata-kata di ayat atau hadis tersebut bahkan Nabi gak tahu maknanya. Karena hukum asalnya adalah sesuatu yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW itu juga diperintahkan kepada kita. Kalau kita gak boleh memahami maknanya, maka demikian pula Nabi Muhammad SAW juga tidak boleh memahami maknanya. Itu sama saja mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui makna dari kata-kata yang ada di Al-Quran atau makna dari kata-kata yang disabdakan oleh beliau sendiri dalam hadis beliau. Qala, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa ma'lumun anna hadza qadahun fil Qur'an wal anbiya idz kana Allahu anzala al-Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu huda wa bayanan lin-nasi wa amara ar-rasula ay yuballighal balaghal mubin wa ay yubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Jadi kalau ini bisa kalau ini kita terima seperti ini, argumentasi yang tadi tafwid itu, maka ini sama saja merupakan penghinaan kepada Al-Qur'an, penghinaan kepada para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelasan kepada manusia. Memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan al-balaghul mubin, dengan penyampaian yang baik, penyampaian yang jelas, tidak ada yang rancu dan samar di dalamnya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang belum disampaikan, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada beliau, yakni Al-Qur'an. Wa amara bi tadabburil Qur'an wa aqlihi, dan kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan
dan umat beliau untuk mentadabburi Al-Quran, untuk merenungkan Al-Quran. Wa ma'ahadha. Kemudian bersamaan dengan itu, fa asrafu ma fihi wa huwa ma akhbaru bihi ar-rabbu an sifatihi la ya'lamu ahadun ma'nah fala yaqilu wa la yatadabbar wa la yakunu ar-rasul bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala balaghal mubin. Kalau kemudian tafwid itu kita asumsikan itu benar, maka bersamaan dengan itu berarti sesuatu yang paling mulia yang dijelaskan di Al-Quran dan As-Sunnah, yakni terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita nggak pahami maknanya. Kemudian itu yakni tidak bisa kita tadabburi, kita nggak bisa kita renungkan, nggak bisa kita pahami. Manzilahnya, posisinya seperti rangkaian huruf hijaiyah yang nggak bisa kita pahami maknanya. Ya, maka ini tidak bisa demikian. Kalau ayat Alif Lam Mim misalkan, itu walaupun kita tidak memahami maknanya, akan tetapi hikmahnya dipahami, dijelaskan oleh para ulama. Hikmahnya adalah untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini, yang antum tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran ini dibangun dengan menggunakan huruf hijaiyah yang sama yang digunakan oleh antum dalam bahasa antum sehari-hari. Ya, ini diantara hikmahnya. Jadi secara makna itu memang kita nggak memahami maknanya, Allah lebih mengetahui maknanya. Tetapi secara hikmah kita paham maknanya. Tetapi kemudian kalau misalkan ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di, nggak boleh antum pahami. Gimana? Ya, gimana caranya? Ya, ini betul tidak? Jadi ini yang tadi kita sebutkan, ini lebih berbahaya, harus lebih dijelaskan. Karena ini kalau tidak dijelaskan bakal membuat tergelincir. Kalau memang itu merupakan ketergelinciran, kalau kita pahami sesuai dengan maknanya, harus ada penjelasannya. Tapi tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Antum nggak boleh memahami kata-kata tersebut. Khusus kata itu, khusus tentang kata tentang sifat Allah, nggak boleh pahami dengan bahasa Arab. Kan harusnya ada penjelasannya, betul tidak? Dan penjelasannya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa itu bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah yang lurus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wala hadza takdir fayakulu kullu mulhidin wa mubtadi'in al-haqqa fi nafsil amri ma'alimtuhu bi ra'yi wa aqli wa laysa fi nususi ma yunaqidu dzalik. Oleh karena itu, kalau ini kita bisa terima argumentasi seperti ini, maka setiap orang yang mulhid, seperti setiap orang yang menyimpang, ya, setiap orang yang melakukan kebid'ahan, setiap ahli bid'ah, mereka akan berkata dalam masalah al-haq, yakni mereka akan berkata bahwa al-haq dalam masalah ini itu adalah apa yang aku ketahui dengan akalku, apa yang aku ketahui dengan pemikiranku, dan tidak ada di dalam nas itu yang bisa membantahnya. Jadi kalau misalkan ayat dan hadis nggak bisa kita pahami maknanya, maka gimana cara kita menggunakan ayat dan hadis tersebut untuk menjelaskan, untuk membantah orang-orang yang menyimpang? Misalkan orang yang menyimpang bisa bebas membuat makna sesuai dengan kreasi mereka. Kita nggak bisa untuk menyampaikan berhujah dengan ayat ini, dengan hadis ini, karena mereka akan mengatakan, antum nggak boleh paham ayat itu, nggak boleh pahami hadis tersebut. Gimana caranya? Ya, jadi ini kontradiksi. Li'anna tilkan nusus mushkilatun mutasyabihatun wa la ya'lamu ahadun ma'naha wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu la yajuzu aistadalla bihi. Karena kata mereka, karena ayat ini, ayat yang berbicara tentang sifat Allah ini, hadis yang berbicara tentang sifat Allah ini muskilah, kata mereka. Nggak bisa kita pahami maknanya, mutasyabihah, rancu maknanya, samar maknanya. Nggak ada orang yang paham maknanya sama sekali. Dan dalil yang nggak bisa dipahami maknanya, gimana cara bisa kita berdalil dengan itu? Nggak bisa kita berdalil dengan itu. Fayabqa hadzal kalamu saddan libabil huda wal bayani min jihatil anbiya wa fathan libabi man yu'ariduhum wa yaqul innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. Maka akhirnya nanti ujung-ujungnya apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ini akan menutup pintu hidayah dan akan menutup pintu penjelasan. Yani para nabi dan rasul itu berarti sama saja mengatakan para nabi dan rasul tidak menjelaskan dengan lengkap, dan bahkan mereka tidak mengetahui apa yang mereka apa yang mereka sampaikan. Coba bayangkan, mengklaim bahwa para nabi dan rasul itu tidak mengetahui sebagian, tidak hanya sebagian, tapi perkara yang paling penting dari din ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengklaim bahwa para nabi dan rasul tidak memahami tidak mengetahui apa yang mereka sampaikan. Dan ini akan membuka pintu kepada orang-orang yang menyimpang, ya, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya petunjuk, hidayah dan penjelasan dan al-haq itu adalah ada pada sisi kami, bukan pada di sisinya para nabi. Ya, karena para nabi tidak ada berbicara tentang masalah ini. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan tentang hal ini. Kemudian yakni orang-orang yang menyimpang tadi tafwid baru kemudian membuat prinsip. Ini prinsip yang benar. Prinsip ini dari mana? Nabi Muhammad SAW nggak pernah menyampaikan ini. Sama saja mengatakan kebenaran itu ada di sisi kami, tidak ada di sisi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW nggak pernah menyampaikan, kita yang baru menyampaikan, kita yang baru merumuskan sekarang. Kita yang baru merumuskan sekarang, baru benar sekarang. Nah begitu ya. Nah ini berbahaya. Li'annana nahnu, satu paragraf lagi. Li'annana nahnu na'lamu ma naqul wa nubayyinuhu bil adillah al-aqliyah wal anbiya lam ya'lamu ma yaquluna fadlan an ayubayyinu muradahum fatabayyana anna qawla ahli tafwid alladhina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnah was-salaf min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Jadi argumentasi mereka adalah para nabi itu enggak memahami ayat dan hadis yang mereka sampaikan. Kata-kata yang tentang sifat Allah yang ada di ayat dan hadis yang mereka sampaikan. Para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak memahami kata-kata tersebut. Ya, sedangkan kami, kata mereka, kami bisa memahami tentang sifat Allah tersebut pakai akal. Ajib, karena mereka mengatakan dalam masalah nama dan sifat Allah nggak bisa kita berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus berdalil dengan akal. Itu yang pernah Anda jelaskan di pertemuan sebelumnya, yakni bahwa kenapa Anda sering lupa? Karena pertemuan sebelumnya itu minimal sebulan yang lalu, betul tidak? Jadi apa kalau Anda terkesan sering lupa? Apakah ini pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya? Ini kan kajian bulanan. Jadi yakni mereka berargumen bahwa kalau misalkan kita berdalil tentang Allah, kita mau memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdalil dengan kalam Allah, ini muter namanya. Ini terpengaruh pemahaman mantik ini, terpengaruh pemahaman ilmu kalam yang yakni untuk membuktikan sesuatu harus dari sesuatu yang di luar begitu ya. Bukti itu harus berbeda dengan sesuatu yang dibuktikan. Ini terpengaruh dengan pemahaman mereka. Adapun yakni orang yang akidahnya lurus, ya ahlu sunnah, kita lihat orang yang simple seperti orang Arab Badui di zaman Nabi Muhammad SAW, sampaikan ayat, halas selesai. Sampaikan hadis, halas selesai. Mudah, ilmu itu mudah. Adapun orang yang sudah terpengaruh oleh ilmu filsafat Yunani, ilmu kalam dari Yunani, kemudian mantik juga dari Yunani dan seterusnya, ya maka mereka akan memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh ini. Justru dalam masalah nama dan sifat Allah, kata mereka, nggak bisa kita berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cuma dalil sekunder aja. Dalil yang sifatnya suportif saja, coba mendukung saja. Adapun dalil utama adalah akal. Ajib. Jadi sama saja mengatakan dalam masalah nama dan sifat Allah, para nabi termasuk Nabi SAW nggak paham maknanya. Adapun kita memang nggak berdalil dengan ayat yang nggak paham, yang nggak kita pahami maknanya tersebut. Kita memang nggak berdalil dengan hadis yang kita nggak pahami maknanya tersebut. Kita pahami dengan dalil akal. Ajib. Ya. Jadi kayak lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ini, kalau misalkan argumentasi ini diterima, maka ini benarlah apa yang disampaikan oleh para ulama, yaitu perkataan orang-orang yang mentafwid itu adalah yang mereka mengklaim itu mereka mengikuti as-sunnah, mereka mengikuti generasi terdahulu, mereka mengklaim juga demikian. Tapi kita memahami sekarang bahwa perkataan mereka tersebut min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad. Termasuk di antara perkataan ahlul bid'ah dan orang yang menyimpang yang paling buruk. Karena menisbatkan kejahilan kepada Nabi Muhammad SAW, menisbatkan kita lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Intaha kalamus syekh. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa kalamun sadid min dzira'in rasyid wa ma alaihi mazid rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Ini adalah perkataan yang bagus dari orang yang memiliki pemahaman yang bagus, pemahaman yang jernih, dan tidak ada tambahan terhadap perkataan ini, kata Syekh Utsaimin.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semoga Allah menggabungkan kita, mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Anda tambahkan di sini, yaitu kalau misalkan tafwid itu benar, maka kalimatnya Imam Malik gak seperti yang kita ketahui selama ini. Kalimatnya Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu perkara yang diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya nggak diketahui karena nggak ada di dalil dan kita nggak bisa mikir sendiri, nggak bisa eksperimen, nggak bisa observasi. Ya, kaifnya majhul, kaifiyahnya majhul. Bagaimana tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang istiwa itu wajib. Karena disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang kaifiyah istiwa bid'ah. Nggak boleh kita tanyakan. Nggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Padahal mereka orang yang paling cerdas dan paling memahami maksud dari syariat, maksud dari ayat dan hadis. Mereka nggak pernah menanyakan. Tidak pernah menanyakan. Jadi nggak perlu kita menanyakan. Nah, kalau misalkan tafwid itu benar, maka harusnya kalimatnya Imam Malik harusnya al-istiwa majhul wal kaifu majhul. Betul tidak? Tapi perkataan Imam Malik al-istiwa maklum wal kaifu majhul. Dan perkataan Imam Malik ini enggak cuma perkataannya Imam Malik. Ini juga diyakini oleh Imam Syafi'i, ini oleh Imam Ahmad, oleh para imam-imam al-sunnah. Ya, para ulama dari generasi terdahulu. Dan ini ya seperti kita bisa membaca sendiri di kitabnya Imam Ahmad, kitab-kitabnya Imam Ahmad. Ya, kalimatnya Imam Malik bisa diterapkan kepada seluruh sifat Allah yang lain. Tidak hanya sifat istiwa, tapi seluruh sifat Allah yang lain. Itu sebuah kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-istiwa maklum wal kaifu majhul. Istiwa itu perkara yang diketahui, maknanya dalam bahasa Arab diketahui. Apa maknanya? Tinggi. Ya, tinggi di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan.